Beberapa orang mengidentikan kebodohan itu adalah lantaran pendidikan yang rendah. Ada pula mereka yang mengatakan bahwa orang bodoh adalah mereka yang tidak tahu sesuatu hal, salah dalam bertindak, dan sulit memahami sesuatu. Bodoh adalah mereka yang tidak banyak paham segala persoalan. Dan ada pula yang lebih ekstrim yang mengatakan bahwa orang yang miskin itu goblok. Namun demikian, di sini kita akan membahas kebodohan dari sudut pandang berbeda. Kita mencoba memahami kebodohan dan orang bodoh dari perspektif filosofi stoikisme, seperti yang telah diajarkan oleh para pemikir bijak terdahulu. Sebab kita tidak bisa menghakimi seseorang itu bodoh atau bahkan goblok lantaran orang tersebut berpendidikan rendah dan miskin. Tidak adil rasanya jikalau kita menilai seseorang tersebut bodoh dikarenakan tidak bersekolah tinggi dan tidak mempunyai kekayaan harta. Sebab apa ia orang yang berpendidikan tinggi dan kaya raya sudah pasti cerdas dan jenius? Jawabannya belum tentu juga. Masalahnya ada juga orang bertitel dan kaya raya tapi bodoh. Jadi karena itulah di sini kita akan mengupas perkara kebodohan dan orang bodoh dari sudut pandang berbeda. Mari kita bahas bersama. Merasa benar sendiri. Ciri pertama orang bodoh adalah merasa dirinya benar sendiri. Orang seperti ini biasanya banyak omong dan sering mendominasi percakapan di saat diskusi maupun obrolan santai. Dia mungkin pintar ngomong, walaupun terkadang sering keliru juga. Saat didebat oleh lawan bicara, dia tidak terima dan sulit menerima perbedaan pendapat. Dia kuat dalam mempertahankan idenya dan siap berdebat sama siapapun. Baginya pendapat orang lain pasti salah. Dia yang paling benar sendiri. Alih-alih katanya teguh pada prinsip, namun nyatanya dia adalah orang yang egois. Tidak ada yang lebih baik kecuali dirinya sendiri. Tidak cuma merasa benar sendiri, tetapi juga tidak mau mengalah, walaupun nyatanya dia memang salah. Kalau menyampaikan gagasan omongannya terlalu banyak, padahal isinya tidak lebih dari tai kuku. Dia menyampaikan sesuatu yang orang lain sebenarnya sudah paham, dan bahkan jauh lebih paham darinya. Misalnya dia membahas bisnis bernilai 100 juta pada orang yang terbiasa dengan duit miliaran. Jika kita menemui ada orang yang selalu merasa dirinya benar sendiri saat berdiskusi ataupun berdebat, lebih baik tinggalkan orang seperti ini sebab dia sejatinya adalah orang bodoh. Pahamilah bahwa sejatinya orang cerdas adalah mereka yang berpikiran terbuka, siap menerima perbedaan pendapat, dan tentu saja tidak anti kritik. Dan orang cerdas tidak mungkin merasa dirinya benar sendiri dan hobi menyalahkan orang lain. Mudah percaya dan gampang menerima. Ciri kedua adalah terlalu mudah percaya terhadap apa yang didengar dan dibaca. Orang seperti ini gampang menerima apapun yang masuk ke dalam kepalanya tanpa memfilter terlebih dahulu. Dia anggap omongan orang lain pasti benar, tidak berpikir kritis FOMO. Latah terhadap tren. Tidak bisa membedakan antara hoaks dan berita asli. Baginya kebenaran hanyalah abu-abu. Tidak ada hitam dan putih. Semua sama di matanya. Apalagi di era informasi seperti ini dia tidak mampu untuk memilih dan memilah hal apa saja yang sebaiknya dia konsumsi. Apa yang tampil di beranda, dan apa saja yang viral semua dikonsumsi. Tanpa peduli itu informasi yang valid atau cuma hoaks. Ini adalah suatu kebodohan yang sebaiknya dihindari. Tidak ada orang cerdas dan kritis yang mau menyerap apapun di internet dan media sosial. Tidak ada orang peka dan ber-IQ tinggi yang menganggap di internet dan media sosial pasti benar. Orang bodoh yang terlalu gampang percaya akan mudah terombang-ambing dalam derasnya arus zaman. Sehingga dia tidak akan ada pendirian dalam hidup. Apa yang trending dia ikut-ikutan. Isu yang sedang ramai dia pasti mencari tahu. Yang padahal semua itu tidak akan membawa apapun kecuali membuang waktu dan semakin menenggelamkan dia dalam lumpur kebodohan. Oportunis yang bingung. Ketika seseorang sudah terjebak dalam pusaran informasi yang tidak jelas validitasnya, maka orang tersebut biasanya berada dalam kebingungan. Tetapi karena orang ini ingin selalu menguntungkan, pada akhirnya dia menjadi sosok oportunis yang bingung. Maksudnya adalah dia tidak tahu mana yang benar dan mana yang salah. Tetapi di lain sisi dia ingin tetap ada untung bagi dirinya sendiri atau kelompoknya. Misalnya ketika calon pemimpin A menawarkan sesuatu padanya, dan calon pemimpin B juga menawarkan sesuatu padanya. Orang ini bimbang dan tidak punya pendirian, makanya dua-duanya dia ambil demi suatu kepentingan. Mungkin dia menganggap dirinya pintar.
Namun sejatinya dia adalah orang bodoh yang maunya enak sendiri. Dia tidak tahu mana yang benar dan mana yang salah, dan dia pun tidak tahu sebenarnya apa yang baik untuk dirinya. Yang dia pikirkan hanyalah apa saja yang menguntungkan, tanpa peduli apa komentar orang lain. Orang seperti ini sudah bodoh, licik pula. Tidak cuma di politik, orang seperti ini biasanya ada di banyak tempat, di kantor, kampus, tongkrongan misalnya. Orang yang tidak punya prinsip yang maunya enak sendiri. Tidak ada yang dibawa oleh orang seperti ini kecuali keburukan dan musibah. Jika kamu menemui orang-orang seperti mereka, sebaiknya jauhi karena hanya akan menyusahkan dan merepotkan saja. Mereka akan mencari muka di hadapanmu guna mengharapkan sesuatu, tetapi dia juga akan mendatangi musuhmu, menjelek-jelekkanmu, lalu mengambil keuntungan. Orang yang bicara tapi bukan ahlinya. Salah satu tanda akhir zaman adalah adanya orang yang dikasih ruang untuk bicara bagi banyak orang, yang padahal dia bukan ahlinya. Di era media sosial ini tidak sulit bagi kita untuk menjumpai orang-orang seperti mereka. Karena punya banyak followers, lantas dengan begitu mereka dengan enaknya bicara melalui konten-konten di media sosial. Oke, mereka tidak kita anggap bodoh, tetapi ini adalah tentang kelayakan bicara di hadapan ribuan, bahkan jutaan orang. Baiklah kita anggap mereka pintar, namun ini tentang pantas atau tidak pantas. Riset sehari 2 hari lalu bicara. Mereka bicara politik layaknya mantan presiden 2 periode. Mereka bicara ekonomi dan uang seperti Ibu Sri Mulyani. Mereka bicara hukum sudah seperti layaknya Mahfud MD. Mereka bicara bola layaknya pundit bekas pemain bola berpengalaman. Mereka bicara agama seakan-akan ustadz lulusan Timur Tengah, padahal mereka riset sehari 2 hari lalu bicara. Sekali lagi, kita mungkin tidak menganggap mereka bodoh, tetapi ini adalah tentang kelayakan. Sebab masih banyak orang yang lebih pantas bicara dibandingkan mereka, dan jauh lebih paham tentang suatu persoalan tertentu. Bagi kita selaku follower, netizen, dan warga media sosial sudah sepantasnya untuk lebih selektif dalam menonton atau membaca suatu konten. Kalau ada orang yang lebih pantas bicara, kenapa kita malah menonton mereka yang mungkin sama seperti kita? Yaitu orang yang setiap hari bergelut dengan internet dan media sosial. Hanya saja mereka mendapatkan kesempatan dan punya banyak followers. Sementara kita memang cenderung ingin jadi netizen saja. Ambisius tetapi tidak kompeten. Ciri orang bodoh kelima dan terakhir adalah mereka yang punya ambisi besar untuk mencapai sesuatu, padahal mereka sebenarnya tidak kompeten. Mereka bukan bercita-cita mulia, melainkan karena mengejar suatu ambisi pribadi yang padahal sejatinya mereka tidak layak mencapainya. Misalnya seorang calon pemimpin di suatu tempat tertentu. Mereka melakukan hal apapun demi mencapainya meskipun harus mengorbankan segalanya dan dipandang hina oleh masyarakat. Contoh lain seorang konten kreator muda yang punya ambisi, punya banyak followers yang katanya mau mengharumkan nama Indonesia. Atau contoh lain seperti pebisnis yang berambisi ingin seperti orang terkaya di dunia. Padahal sebenarnya ambisi itu tidak lebih dari angan-angan kosong belaka. Meskipun mereka punya kelebihan tertentu, namun pada hakikatnya mereka lebih pantas disebut orang bodoh. Sebab orang cerdas yang asli adalah mereka yang paham tentang kemampuan dirinya dan bisa mengukur tujuan yang dipasang. Orang cerdas adalah mereka yang menggunakan akal rasional dalam menimbang sesuatu serta bersikap realistis terhadap apa yang ada. Jika kita menemukan ada orang yang sangat ambisius mau mengejar sesuatu yang sebenarnya mereka tidak pantas untuk itu, maka bisa jadi mereka termasuk orang-orang bodoh. Karena kita semua paham bahwa tidak ada orang pintar dan jenius yang terjebak oleh angan-angan yang mereka ciptakan sendiri. Baik, demikianlah. Jadi singkat cerita, kita tidak bisa menghakimi seseorang itu bodoh, goblok, tolol atau idiot hanya lantaran orang tersebut tidak berpendidikan tinggi ataupun miskin. Sebab masih ada juga orang yang bersekolah tinggi dan juga kaya raya tetapi mereka bodoh. Bisa jadi mereka tidak pandai dalam mencari dan mengelola uang. Namun bukan berarti mereka bodoh dalam segala hal. Di sini kita belajar pula bahwa uang bukanlah faktor penentu segalanya. Sebab kita kadang tertipu. Orang yang banyak uang lantas dengan begitu kita anggap mereka jago segalanya. Kita mendengarkan omongan mereka, kita setuju dengan semua opini mereka, dan bahkan kita anggap mereka di atas segalanya. Padahal jelas itu merupakan cara berpikir yang salah. Tidak cuma uang tetapi juga popularitas.
kita kadang kerap tertipu. Orang yang terkenal lantas kita jadikan panutan, padahal ketenaran seseorang belum tentu mencerminkan bahwa orang tersebut cerdas dan pantas diikuti. Jadi di sini kita harus bijak dalam menyikapinya. Orang kaya dan terkenal belum tentu cerdas dalam banyak hal dan pantas diikuti. Uang dan ketenaran tidak segaris lurus dengan ide dan kejeniusan. Terakhir sebelum saya mengakhiri pertemuan kita kali ini adalah saya mau mengingatkan bahwa tidak ada orang cerdas yang mengaku dirinya cerdas. Dan tidak ada pula orang bodoh yang mau mengaku dirinya bodoh. Pada hakikatnya orang cerdas aslinya tetap merasa dirinya belum apa-apa. Mereka merasa pengalaman yang mereka punya dan ilmu yang mereka pelajari masih cetek dan belum ada apa-apa. Jika mereka merasa sudah pintar, artinya mereka bakal berhenti belajar. Namun jika mereka merasa masih berada di bawah, otomatis mereka akan terus merasa haus akan ilmu dan terus belajar dan belajar. Silakan berlangganan untuk mendapatkan pelajaran berharga lainnya, karena perjalanan kita baru saja dimulai.